Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Harapan Umat Jember. Pada tugas aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik, kami akan menampilkan hasil percakapan pra-observasi, tampilan saat observasi teman sejawat, dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Harapan Umat Jember. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ustadz Solihin yang akan mempraktekkan pembelajaran tahfidz di kelas 6 Ali nanti pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 13.40 sampai 14.40. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Ustaz Solihin? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Baik. Bahagia kayaknya. Ya lumayan. Ada sesuatu ini biasanya. Bahagia. Ustaz kan merencanakan mau mengadakan supervisi akademik beberapa hari ke depan ya Ustaz ya. Kelas 6 Ali rencananya ya. Pelajaran tahfidz surat Al-Mursalat 1 sampai 5. Boleh tahu Ustaz tujuan pembelajaran besok waktu supervisi apa Ustaz? Baik, terima kasih Bu Tuti yang sudah bersedia menjadi supervisor saya. Baik, berdasarkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, jadi tujuan tahfidz itu ada 3. Jadi yang pertama tujuannya adalah melalui membaca. Jadi bagaimana siswa itu mampu melafalkan dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua tujuannya adalah melalui murojaah. Jadi bagaimana anak-anak itu ketika menghafal Al-Quran itu sudah sesuai dengan kaidah tajwid dan mahfadznya secara baik, bagus, dan benar. Itu tujuan yang kedua. Terus yang ketiga tujuannya adalah mendengarkan kandungan Al-Quran. Jadi apa yang mereka hafalkan dan mereka mampu dan paham apa isi kandungan di ayat tersebut. Itu mungkin 3 tujuan itu dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Kira-kira dari 3 tujuan itu Ustaz, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Ustaz? Kalau area pengembangan yang saya gunakan yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, terus yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Oh, itu yang mau digunakan ya Ustaz ya. Untuk itu strateginya bagaimana Ustaz? Untuk strateginya ketika mengajar itu karena talaki, jadi mengulangi atau driving. Jadi saya membacakan, mereka mengikuti. Berarti modeling dulu ya Ustaz ya. Jadi dengan sebagai modelnya siswa ikut. Yang kedua ngikut, mengulang gitu ya. Mengulang kembali. Jadi apa yang saya lantunkan, saya ucapkan, mereka mengikuti. Itu diulang. Itu strategi pembelajarannya. Memang itu yang cocok untuk tahfidz ya Ustaz ya. Dan sering diulang. Oke. Terima kasih Ustaz atas kesempatan ini kita bincang-bincang sebelum besok mau supervisi ya Ustaz. Semoga besok berjalan dengan lancar Ustaz. Oke, terima kasih. Sangat membantu karena biar saya tahu di mana letak kekurangan saya, di mana letak ketidakmampuan saya ketika mengajar. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak ya Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya apa? Yes. Kalau tepuk 2? Oke. Kalau tepuk 3? Semangat ya. Kalau tepuk 4? Konsentrasi. Kalau tepuk 5?
Siap belajar. Oke, baik, dari Putra. Tepuk satu. Sama, yes ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Yang mana? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Apa? Tepuk tiga sama. Tepuk tiga. Semuanya. Tepuk empat. Tepuk empat. Konsentrasi. Lagi. Tepuk empat. Tepuk lima. Siap belajar. Lagi. Tepuk lima. Tepuk satu. Apanya ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan murojaah karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian praktek. Sudah tahu kisi-kisinya? Belum? Sudah. Surah apa aja? Surah Al-Mulk, terus Al-Qiyamah, terus Al-Insan, terus Al-Mursalat. Pokoknya memang banyak ya. Coba siapa yang sudah hafal surah Al-Mulk angkat tangan? Banyak ya. Gimana belum? Al-Mulk belum. 1, 2 sudah. Nadia belum. Kamu Nabila belum. Kata-kata sudah. Baik, karena sudah banyak yang hafal, kita murojaah terlebih dahulu surah Al-Mulk. Silakan yang belum hafal dibuka Al-Qur'annya semuanya. Nanti yang tidak baca ada konsekuensinya dihukum. Oke, baik. Dibuka surah Al-Mulk semuanya. Sudah? Oke, baik. Semuanya membaca bersama dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Oke, abatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fasalu khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir.
وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي Al-Qurannya semuanya dimasukkan ke dalam baki atau tasnya. Sudah? Sudah? Oke, perhatikan. Istilah dan tidak bersuara. Istilah dan masih ada yang rame, ada yang bunyi. Alhamdulillah sudah selesai kita menghafal surat atau murojaah surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 5. Jangan lupa di rumah silakan dibaca kembali, dihafalkan kembali biar tidak lupa. Paham? Dan jangan lupa murojaah surah Al-Mulk, Al-Qiyamah, Al-Insan dan Al-Mursalat persiapan ujian yang berat. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa Al-Hamdulillah dan doa kafaratul majelis dan doa belajar. Oke, abata alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdani Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair, sehat. Masya Allah. Ustaz, kemarin kita kan sudah melakukan observasi bagaimana Ustaz mengajar tahfidz ya di kelas. Ya. Masya Allah luar biasa ya Ustaz. Alhamdulillah. Setelah mengajar tahfidz kemarin Ustaz, bagaimana perasaan Ustaz? Baik, terima kasih Bu Tuti yang telah menjadi supervisor saya ketika mengajar. Alhamdulillah, perasaan saya ketika selesai mengajar itu yang pertama bersyukur. Alhamdulillah karena bisa mengajar anak-anak tentang Al-Quran, bagaimana mereka menghafal, bagaimana mereka murojaah, bagaimana mereka bisa mencintai dan memuliakan Al-Quran. Dan sangat senang karena tidak semua anak itu punya kesempatan atau punya kemampuan untuk menghafal Quran. Makanya saya sangat bersyukur dan alhamdulillah dengan adanya supervisor ini menjadi bantuan atau evaluasi buat saya ke depannya bagaimana caranya agar anak-anak itu lebih semangat dan lebih baik lagi dalam menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Mungkin hanya itu perasaan yang saya rasakan ketika mengajar kalam-kalam ilahi yang mana
turunnya itu Masya Allah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran diturunkan. Tidak langsung, kenapa tidak langsung 30 juz? Kenapa harus berangsur-angsur? Karena di situ ada proses, di situ ada sebab dan akibat kenapa Al-Quran itu diturunkan. Mungkin hanya itu perasaan saya Anda ketika mendalam ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kayaknya Ustadz menjiwai sekali kemarin ya. Karena kesempatan banget bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Karena pada zaman saat ini yang sangat luar biasa, pergaulan, media sosial, dan sebagainya. Bagaimana kita menemani anak-anak itu mencapai tujuan yang sangat baik nantinya, yaitu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, dan menjadi anak yang ahlul Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang menjadi perasaan Ustadz dan impian Ustadz terwujud ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ustadz, kemarin waktu ngajar itu ya, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah tercapai itu apa saja Ustadz? Kalau kita membahas tujuan atau capaian, itu tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Maka dari itu adanya supervisor ini sangat membantu saya. Apa sih kekurangan saya ketika mengajar? Apa yang harus perlu saya perbaiki ketika mengajar? Kalau tujuan masih banyak yang belum tercapai. Oh, gitu. Karena target mereka itu munakosah. Apa itu munakosah? Mereka harus tasmi' juz 30 dan juz 29 tanpa melihat Al-Quran. Sedangkan di kelas 6 kemarin itu mereka masih banyak yang belum munakosah. Dan alhamdulillah mereka sudah munakosah juz 30 semuanya. Alhamdulillah. Yang belum hanya juz 29 ini lagi proses. Dan kenapa belum tercapai? Karena kelas 6 sekarang itu lagi sibuk-sibuknya ujian. Ada tryout, ada ujian praktek. Suara hati guru tahfidz. Dan juga jangan merasa tersisihkan ya Ustadz okay, ya. dan juga banyak kegiatan yang lain. Jadi kalau kita presentasikan, ini pribadi saya itu mungkin di antara 70 dan 80% belum bisa maksimal. Mungkin itu kekurangan saya. Iya, tapi sudah subhanallah ya Ustadz. Kemarin saya lihat di proses pembelajaran Ustadz ada anak-anak yang baca, kelompok yang baca, ada anak-anak yang kelompok dengerin talakinya Ustadz ya. Ada anak-anak yang jalan-jalan. Jadi ketika proses menghafal saya biarkan mereka karena mereka berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Ketika saya mentalaki mereka, mereka terserah dengan gaya mereka sendiri. Yang mau menghafal sambil berjalan silakan. Yang penting tidak bermain. Tapi menghafal sambil bergerak. Terus ada yang audio, dia fokus dengan Al-Qur'annya, ada yang juga dengan visual gitu. Ya, saya bebaskan mereka bagaimana caranya mereka menghafal. Jadi terserah mereka, saya bebaskan. Yang penting target dan tujuan mereka tercapai. Kemarin di kelas 6 Ali itu surat Al-Mursalat ya Ustaz ya? Al-Mursalat. Itu surat terakhir dari juz 29. Oh, berarti tak lagi munakosah. Setelah ini mereka dari awal dari Al-Mul sampai Al-Mursalat itu dimurojah kembali. Jadi disetorkan setiap surah. Semoga tercapai ya Ustaz. Amin amin. Juz 29 munakosah semua ya. Amin. Ustaz, dari yang sudah jenengan rasakan ada yang kurang tercapai gitu ya Ustaz. Itu kira-kira menurut jenengan tindak lanjutnya bagaimana? Yang belum tercapai itu lebih ke manajemen kelas. Bagaimana caranya mengkondisikan mereka. Karena kelas 6 ini super aktifnya mereka. Jadi itu kelemahan saya. Jadi bagaimana ketika menghafal mereka tidak bosan, mereka tidak suntuk, mereka tidak malas. Karena Al-Quran itu cuma butuh satu, sabar. Sabar. Jadi emang kurang di manajemen kelas, kurang kreatif, kurang. Biasanya anak-anak itu minta main game. Kemarin kayak ada gamenya juga ya Ustaz. Alhamdulillah kemarin sempat ada game biar mereka happy, biar mereka tidak bosan. Itu termasuk selingan ketika mereka menghafal. Karena emang menghafal itu butuh waktu lama. Jadi duduk juga perlu lama. Sedangkan waktunya cuma sebentar. Jadi mungkin hanya itu kekurangan dari saya. Memanajemen kelas itu bagaimana? Itu. Menurut Ustadz, ketika Ustadz merasa kurang dalam manage kelas ya, kira-kira Ustadz berencana aku harus bagaimana gitu?
belajar Oh. belajar lagi, karena apa namanya, manusia itu butuh belajar. Terus melihat ikut seminar-seminar Al-Quran, terus ikut kajian